A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis, yang kali ini akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Santet Miss V. Cerita ini ditulis oleh Sophia Baikwini. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi aplikasi KBM yang linknya saya sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita simak kelanjutan ceritanya. Selamat mendengarkan. Arima meneguk segelas besar air putih. Selesai ritual yang dia lakukan, rasa haus tiba-tiba saja menderanya. Selain itu, dia juga merasa lapar yang luar biasa. Wanita muda yang selalu berpakaian seksi ini beranjak merapikan tempat yang baru saja digunakan untuk menjalankan ritual. Tak lupa mematikan dupa yang dibakarnya. Semoga saja penghuni villa yang lain tidak menciumnya, pikirnya. Baru saja dia merebahkan tubuhnya, terdengar ketukan halus dari balik pintu. "Masuk," pintanya pelan. Pintu terbuka. Nampak seraut wajah yang tak asing baginya menatap Arima dengan penuh hasrat. "Akang," serunya, diiringi senyum bahagia. Mantra Mbah Guranil bekerja kembali dengan sempurna. Lutfi menerobos masuk. Dia memburu Arima dengan syahwat yang menggelegak, seperti kuda yang lepas dari kandangnya. Arima terhenyak menerima sergapan Lutfi yang tiba-tiba. Dia pasrah saat dengan rakusnya pria muda itu menciumi seluruh wajahnya. Deru napas Lutfi begitu memburu, bahkan tersengal, seolah dia baru saja berlari jauh. "Sabar ya Kang, tahan dulu." Arima berusaha membalas cumbuan Lutfi yang ganas. Tapi seolah pria itu tak mendengar apa yang dia ucapkan. "Akang, tahan dulu atuh. Itu pintunya belum ditutup." Sejenak Lutfi menghentikan aksinya, tapi kembali mencumbui Arima dengan gairah liar luar biasa. "Kang, Arima hanya bisa mendesah dan menyebut nama Lutfi berkali-kali. Seiring serangan Lutfi yang semakin menggila, bahkan kini terbilang kasar, dibantingnya tubuh Arima ke tempat tidur. Sebagai wanita yang mencintainya, Arima bahagia bisa merasakan dekapan dan ciuman Lutfi saat ini. Dia tak menduganya jika kini Lutfi berani melakukan hal yang dirasa tak mungkin baginya. Berkali-kali ciuman hangat didaratkan di bibir dan wajahnya, bahkan mulai menjalar ke tempat yang lebih sensitif. Arima mendesah pasrah. Dia pun membalas cumbuan Lutfi dengan tak kalah bergairah. Mbah Guranil memang luar biasa. Lutfi mendengus kasar, mencabik pakaian yang dikenakan wanita muda di depannya. Arima yang sama-sama dipenuhi gejolak birahi tak menolaknya. Sekali lagi Lutfi mendengus, bahkan kini mengeluarkan suara-suara aneh. Saat mereka mulai bercinta kembali, Arima membicingkan matanya, merasa aneh dengan apa yang didengarnya. Nafsunya menjadi hilang seketika. Arima terhenyak saat melihat tatapan mata serta raut Lutfi yang merah membara saat mencumbunya. Tak ada wajah tenang, ramah yang dikaguminya dari Lutfi yang sekarang sedang menggaulinya. "Kang." Arima mendorong tubuh Lutfi menjauh darinya. Seiring tingkah Lutfi yang kasar dan di luar kendali padanya, tapi pria itu seolah tak mendengarnya. Dia hanya mengeluarkan dengusan-dengusan kasar yang membuat bulu kuduk Arima berdiri. "Akang." Arima meraih selimut dan menutupi tubuhnya yang sudah tak lagi mengenakan sehelai benang pun. "Ayo, kemarilah. Bukankah kamu begitu merindukan hal ini, Arima?" Lutfi menyeringai
Arima bergidik. Tidak, Kang. Tunggu dulu. Arima memberi isyarat agar Lutfi menjauh darinya. Nafsu Lutfi tersengal. Tahan, Kang. Pelan-pelan saja, pintanya. Akan tetapi Lutfi seolah kehilangan kendali. Dia menubruk tubuhnya, membantingnya kembali ke atas kasur. Arima tak berdaya. Dia bingung. Hal ini sebenarnya yang sering dia hayalkan bersama Lutfi. Bisa bercinta dan mereguk indahnya surga dunia bersama lelaki pujaannya adalah hal terindah yang bisa dia rasakan. Akan tetapi, kenapa sekarang justru terbalik? Tiba-tiba dia merasa takut pada sosok Lutfi yang kini tengah mencubunya dengan ganas, liar, dan tanpa perasaan. Kang, istighfar atuh. Akhirnya dengan susah payah, kalimat itu dia ucapkan. Padahal dia juga merasa malu dan ragu mengatakannya. Istighfar. Lutfi malah menyeringai tajam. Tapi semuanya seolah tak berpengaruh dan tak lagi bisa didengar oleh Lutfi. Pria itu menjadi sosok yang lain. Lutfi menyeringai tajam, menyeret Arima turun dari atas ranjang. Kini keduanya berada di atas lantai. Lutfi masih sangat bernafsu padanya, bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Arima mengkeret, tubuhnya gemetaran. Dia merasa sosok yang kini di depannya adalah makhluk asing yang baru ditemuinya. Dengus Lutfi kasar. Dijambaknya rambut Arima. Dia mendongakkan wajah gadis itu, menciuminya dengan kasar, hingga Arima menjerit kecil. Sakit, Kang, erang Arima. Seiring dia melihat adanya kilatan aneh dari mata Lutfi. Tak ada pria lembut yang tampan, penuh pesona dan wibawa. Kini di hadapannya tengah menyeringai pria bermata merah, dengan tatapan dan seringai tajam, menyeramkan. Arima menangis saat kembali Lutfi menyalurkan hasrat binatangnya. Arima pasrah, menerima segala perlakuan kasar Lutfi padanya, seiring puncak asmara yang mereka teguk bersama. Apakah Kang Lutfi dirasuki iblis? Tanyanya dalam hati. Entah pertanyaannya itu ditunjukkan untuk siapa. Bukankah dari awal dia sudah bersekutu dengan iblis? Arima bergidik menyadari jika yang bercinta dengannya barusan bukan Lutfi, tapi iblis yang meminta persyaratan agar apa yang dia inginkan tercapai. Sebagai imbalannya, Arima harus rela digaulinya. Demi kamu, Kang, bisik Arima, menoleh pada Lutfi yang kini tergeletak di sampingnya, seolah tak menyadari apa yang baru saja terjadi. Sementara di tempat lain, sepanjang perjalanan Hanum terus merintih dan mengerang pilu. Iqbal merasa ikut hanyut terbawa suasana sedih, dan Iba melihatnya. Bagaimana jika Kang Bahri juga melihatnya? Pasti dia akan lebih bersimpati lagi melihat kondisi wanita yang dicintainya terlihat mengenaskan seperti ini. Sesekali dia mengusap butiran keringat di dahi Hanum. Padahal Iqbal sudah menyalakan AC mobilnya. Ke, itu si teteh kepanasan kah? Apa AC-nya tidak berfungsi? Tanya Iqbal pada Gea. Berfungsi, Bal. Cuman teteh memang begini, selalu merasa kepanasan. Padahal kita merasa udara cukup dingin, terang Gea. Begitu ya? Iya, setiap malam juga kepanasan. Kipas di rumah udah gak berfungsi kata dia. Gak ada rasa dingin sama sekali. Awalnya bagaimana sih, Ge? Kok bisa Teh Hanum kena penyakit seperti ini? Awalnya gak tahu juga. Pokoknya semuanya terjadi begitu saja.
begitu cepat dan tak bisa dikendalikan. Terang Kia. Sedikit aneh ya. Aneh banget. Padahal Teteh biasa aja. Dia tak pernah macam-macam. Kalau kata aku, Teh Hanum itu orang yang paling lurus. Tidak suka bersengketa, membicarakan orang lain, apalagi nyari masalah. Dia tuh prasangkanya baik terus sama orang. Aneh sih, kalau tiba-tiba dia kena penyakit magis begini. Gak aneh juga, Ge. Orang kan gak tahu hatinya. Mungkin saingan dalam masalah cinta. Teh Hanum kan cantik. Banyak yang menaruh hati padanya. Mungkin banyak yang kecewa saat Teh Hanum menikah dengan orang lain. Bisa juga karena pasangan hidupnya, Kang Lutfi, juga ganteng, gagah, sekolahnya tinggi. Pasti banyak yang naksir juga. Artinya itu saingan hati Teh Hanum. Bisa saja karena masalah itu. Jelas Iqbal. Iya sih. Cuma aku kok gak habis pikir ya. Ada manusia jahat yang tega melihat orang lain seperti ini. Pokoknya aku pengen ngebecek-becek orangnya. Awas saja kalau ketahuan. Geram Kia. Sesekali dia memeluk tubuh Hanum saat mobil terkena guncangan akibat jalan yang kurang baik. Iqbal menghela napas. Sesekali dia melirik ke arah Kia dari spion. Gadis itu nampak begitu perhatian pada kakak perempuannya. Ikatan persaudaraan di antara keduanya begitu terlihat kuat. Iqbal merasa salut. Apa Kang Lutfi tahu kita membawa Teh Hanum berobat hari ini, Ki? Tidak, aku belum ngabarin Kang Lutfi. Ponselnya tak bisa dihubungi. Mungkin lagi sibuk. Nanti setelah sholat maghrib hubungi kembali, Ki. Biasanya di saat seperti itu peserta seminar sedang istirahat. Kamu tahu Kang Lutfi ikut seminar? Tanya Gia penasaran. Ya aku tahulah. Kan Bu Arima yang ngabarin Kang Bahri beberapa hari sebelum keberangkatan mereka. Jelas Iqbal. Kira-kira menurut kamu, apa Arima akan melakukan hal jahat pada Kang Lutfi selama di sana? Melakukan hal jahat? Maksud kamu apa, Ki? Ya, kamu tahu sendiri kan bagaimana niat Arima selama ini. Kamu yang ngabarin aku kalau Arima punya niat jahat pada keluarga kami. Iya, keluarga kamu. Tapi bukan Kang Lutfi juga kali, Ki. Dia sayang sama Kang Lutfi. Mana bisa dia berbuat jahat padanya? Maksud kamu gimana sih, Bal? Kok aku bingung ya? Ki, pikir aja. Arima itu sangat mencintai Kang Lutfi. Mana bisa dia berbuat jahat pada Kang Lutfi? Kalaupun mau berbuat jahat, pasti pada anggota keluarga yang lain. Teh Hanum misalnya. Iqbal melirik ke arah Hanum yang terus merintih. Kia mengangguk-anggukan kepalanya. Dia merasa apa yang dikatakan Iqbal cukup masuk akal. Apa mungkin ini perbuatan Arima? Ujar Kia lirih. Bisa saja. Tapi kita belum punya bukti valid, Ki. Apa mungkin ini ulah Kang Bahri? Tanya Kia kembali. Kia, Kang Bahri itu cinta mati sama Teh Hanum. Mana bisa dia melukai apalagi menyakiti dengan sadis seperti ini. Aku jamin, ini bukan yang diinginkan Kang Bahri. Karena aku tahu bagaimana perasaan pamanku itu pada kakakmu. Iqbal menarik napas dan melanjutkan kembali perkataannya. Bagaimana bisa seorang yang mencintaimu melukai orang yang dia cintai, Ki? Sok tahu banget kamu tentang cinta. Memang cinta menurut kamu apa? Mau tahu apa mau tahu banget? Tanya Iqbal terkekeh geli. Dasar. Wajah Kia memerah. Ya contohnya aku aja, Ki. Aku mana bisa melihat kamu sakit, sedih kayak gini.
Bagi seorang yang mencintai, melihat orang yang dicintainya terluka itu sakit, Ki. Bahkan lebih sakit dari rasa yang dirasakan oleh yang menderitanya. Contohnya, mata Gia mendelik. Contohnya kalau saat ini kamu yang sedang sakit seperti Teh Hanum, maka orang yang paling merasakannya itu adalah aku. Aku akan lebih merasa sakit dari kamu. Camkan itu. Gia menatap Iqbal dari kaca spion, mencari bukti jika apa yang dikatakan Iqbal adalah sebuah kejujuran. Iqbal menganggukkan kepalanya. Dia tersenyum manis ke arah Gia, seolah memastikan apa yang dia ucapkan. Gia membalas senyumnya. Perlahan pipinya merona saat dia tahu jika Iqbal sering mencuri pandangan padanya. Lalu memalingkan wajahnya, menyembunyikan bahagia yang mulai merayapi hatinya saat tahu Iqbal kini tengah tersenyum padanya. Iqbal sangat suka melihatnya. Kesedihan itu sedikit hilang dari sana. Seandainya bisa, Iqbal ingin selalu membuat gadis yang disayangi itu tersenyum dan bahagia setiap hari. Perjalanan serasa menjadi lebih menyenangkan saat dua insan yang punya rasa yang sama itu saling menatap kuat. Saat dua insan yang punya rasa yang sama itu saling menatap lekat, mencari tahu apa isi hati keduanya. Gia yang mati-matian menolak rasa yang perlahan hadir di hatinya untuk Iqbal. Tapi dia tak mau jika rasa cinta ini suatu saat akan menyakiti raga dan jiwanya. Dia akan membuat Iqbal sadar bahwa cinta bukanlah satu hal yang bisa dipaksakan. Walau bagaimanapun, Allah tetaplah pengatur segalanya. Sesampainya di rumah Umi Mutmainah, cuaca mulai gelap. Gia dan Iqbal segera menunaikan sholat maghrib. Lalu Gia mengikuti saran Iqbal, mencoba menghubungi nomor Lutfi. Lama telepon itu berdering, tapi ada tanda-tanda akan ada orang yang mengangkatnya. Ketiga kalinya Gia menelpon, barulah ada seseorang yang menerima teleponnya, dan itu suara perempuan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara perempuan itu terbata. Gia yakin itu Arima. Kurang ajar sekali dia berani mengangkat ponsel kakak iparnya. Mana Kang Lutfi? Aku mau bicara, penting, ujar Gia geram. Maaf, Kang Lutfinya. Berikan atau kamu mau saya hajar, seperti saya menghajar preman-preman bayaran kamu itu, gertaknya. Iya. Tak berapa lama ponsel berpindah tangan. Halo, suara Lutfi terdengar serak. Akang, ini Gia. Akang kenapa? Sakit? Tanya Gia kaget saat mendengar suara Lutfi yang terdengar agak aneh. Lutfi tak menjawab. Istighfar Kang, ingat Teh Hanum butuh akang. Sekarang Gia membawa Teteh ke rumah Umi Mutmainah. Karena Teteh tiba-tiba saja kamu kembali, dan lebih parah dari sebelumnya, terang Gia. Mendengar nama Hanum, Lutfi seperti tersadar akan satu hal. Ingat Teh Hanum Kang, ingat. Dia sangat mencintai akang. Istighfar yang banyak, ingat terus pada Allah, agar iblis yang ada di sekitar akang itu merasa takut dan kepanasan. Saat mengucapkan kata iblis, raut Arima terbayang di mata Gia. Dan Arima pun merasa tersindir dengan omongan Gia. Gia menutup telepon saat Umi Mutmainah memanggil namanya. Astagfirullah. Lutfi mengusap wajahnya. Hanum, ucapnya terbata. Sementara Arima nampak kesal melihat Lutfi yang terus mengucapkan kata Hanum. Rahang wanita itu mengeras. Dia mengepalkan tangannya. Maaf ya, aku lupa kalau ngajak kamu, ucap Gia. Iya, gak apa-apa. Aku udah terbiasa kok kamu lupain, jawab Iqbal. Dia tersenyum melihat Gia yang terlihat dipenuhi rasa bersalah.
Ya nggak gitu juga. Tadi beneran lupa. Bantuin Umi rawat teteh aku dulu, terang Kia. Iya, nggak apa-apa kok. Terus gimana keadaan Teh Hanum? Udah mendingan kan? Alhamdulillah, sekarang teteh bisa tidur. Gak kepanasan seperti biasa. Biasanya kan kalau di rumah, teteh ngeluhnya panas terus. Alhamdulillah. Kenapa nggak dari dulu dibawa ke sini, Ki? Tanya Iqbal. Aku pikir bisa pakai cara ruqyah mandiri di rumah. Umi kan ngasih solusi gitu. Bisa di rumah, bisa juga dirawat di sini. Taunya malah kami nggak bisa nanganin penyakit itu sendiri. Aku tadi ngabarin Kang Bahri kalau kita kesini. Maaf nggak izin dulu sama kamu. Karena aku tahu Kang Bahri itu sangat menunggu kabar Teh Hanum. Kia menarik napas berat. Pamanku sangat khawatir pada Teh Hanum, Ki. Dia sering kali nyari kabar bertanya ke sana kemari. Jadi aku pikir gak ada salahnya kalau aku ngabarin dia tentang kondisi Teh Hanum. Maaf ya, Ki. Suara Iqbal syarat dengan penyesalan. Gak apa-apa sih. Cuma aku takut aja. Apa gak akan jadi masalah nantinya? Tidak akan, Ki. Lagian Kang Bahri itu sangat mencintai Teh Hanum. Jadi mana bisa dia nyakitin perempuan yang sangat dicintainya. Aku percaya pada Kang Bahri, tapi tidak dengan Arima. Bukankah kamu yang dulu bilang kalau Arima punya niat jahat pada keluarga kami? Iya sih, tapi Arima kan lagi ikut seminar juga, jadi dia gak ada di kampung kita. Kamu tahu Arima ikut seminar bareng Kang Lutfi? Ya tahu lah, Ki. Kan dia lapor sama Kang Bahri mau kemana aja. Kia mengangguk. Berdiri aja. Sini atuh duduk. Pegel tahu. Iqbal menyuruh Kia duduk di sampingnya. Nanti aku mau tanya kamu, mau ngopi apa enggak sih, padahal tadi tuh malah melebar kemana-mana ya. Kia tersenyum simpul. Oh, ya udah bikinin sana. Lagian kapan lagi aku bisa ngerasain kopi buatan kamu kalau nggak sekarang? Modus kan, ucap Kia. Sekali-kali modus gak apa-apa kan? Iqbal terkekeh. Kia ngeluyur ke dalam rumah. Sementara Iqbal tersenyum bahagia. Tak berapa lama, Kia kembali datang dengan membawa sebuah nampan berisi 2 gelas dan sepiring pisang goreng hangat. Asap kopi nampak mengepul, membuat aroma penciuman bangkit ingin segera meneguknya. Iqbal beringsut saat Kia hendak duduk di sisinya. Tuh kopinya, bibir Kia manyun. Iqbal meraih cangkir berisi kopi panas tersebut, meniup dan menyeruputnya perlahan. Rasanya terasa sangat nikmat. Takaran Kia memang pas. Pandai sekali gadis itu meracik kopi hingga bisa senikmat ini. Wah, enaknya, puji Iqbal. Paling bisa emang muji-muji orang. Kia mencibik kesal. Serius, Ki? Kamu ada bakat jadi barista loh. Kopi kamu tuh enak banget. Pas gitu takarannya. Kia langsung merona mendengar apa yang diucapkan Iqbal. Kalau nanti jadi istriku, aku mau tiap hari kamu buatin aku kopi seenak ini, lirik Iqbal. Kia menoleh padanya. Apa tadi bilang? Tanya Kia. Memastikan Iqbal bicara apa padanya. Kamu cantik kalau lagi senyum. Iqbal mengeraskan suaranya sedikit. Kia memalingkan wajahnya yang kembali merona. Menurut kamu, siapa orang yang tega melakukan hal jahat ini pada Teh Hanum? Secara dia orang baik, yang tidak pernah nyakitin orang lain. Tanya Kia, mengalihkan pembicaraan. Sulit sih. Teh Hanum kan cantik, pintar,
Udah gitu keluarga kamu juga kan lumayan berada. Mungkin Teh Hanum tidak pernah punya masalah dengan orang lain. Tapi kan bisa saja masalahnya bukan dari dia. Misalnya dia sedang jadi bukades dan istri dari seorang Lutfi. Pemuda tampan yang pasti juga banyak pengagumnya. Apa iya ada orang setega itu bikin orang lain celaka? Kia sepertinya masih tak percaya. Ki, urusan hati kita nggak tahu. Tapi jangan pernah berpikir ini ulah pamanku. Karena aku tahu betapa dia sangat mencintai Teh Hanum. Jadi mana mungkin Kang Bahri bisa setega itu pada perempuan yang dicintainya. Tapi seharusnya Kang Bahri itu sadar. Teh Hanum sudah jadi istri orang, Bal. Ya namanya juga cinta. Aku juga nggak tahu nanti gimana kalau tiba-tiba kamu nikah sama orang lain, Kia. Ih, aku masih mau sekolah, Bal. Mana mau aku nikah muda, bantah Kia. Kalau sama aku, mau nggak nikah mudanya? Apaan sih kamu? Sekolah dulu yang benar, baru ngomongin nikah, ucap Kia memukul bahu Iqbal. Iqbal menangkap tangan Kia. Itu artinya kamu mau nungguin aku kan? Janji gak nikah sama orang lain. Iqbal, apa-apaan sih? Kia menarik tangannya, tapi Iqbal tetap menahannya. Sakit. Kia meringis. Jawab dulu pertanyaanku. Kamu harus janji bakal nunggu aku sukses. Kita akan nikah. Aku janji setelah lulus SMA akan coba masuk Universitas Pertanian. Lalu lulus, terus ngelamar kamu. Setelah itu kita bakal bangun desa kita bareng-bareng. Mau kan, Ki? Iqbal menatap lekat bola mata Kia, meminta kepastian darinya. Kia terdiam lama. Iqbal meremas jemarinya. Janji sama aku, Kia. Aku bakal serius belajar. Asal kamu juga serius mau nungguin aku. Kembali Iqbal berujar. Kia mengangguk perlahan. Terima kasih sayang. Iqbal mencium jemari Kia dengan lembut. Kia buru-buru menariknya. Sakit tahu. Kia mengusap pergelangan tangannya yang tadi dicengkram kuat oleh Iqbal. Maaf, Ki. Abisnya aku gemes. Kamu susah banget diajak seriusnya. Dia terkekeh kecil. Kia memukulnya. Dua insan remaja itu tanpa sadar sudah mengikat janji suci. Mereka mulai mendapatkan hati masing-masing. Iqbal kini yakin jika Kia pun punya hati padanya. Dia bernapas lega. Setidaknya dia tidak akan bernasib seperti pamannya Bahri yang hanya bertepuk sebelah tangan. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.